Ada banyak hal yang klien tidak tahu, dan itu bisa membuat klien Anda berisiko. Oh no! Ada syarat-syarat yang kadang tidak dapat dilakukan oleh si klien. Warranty, guys. Warranty itu sangat penting. Mengapa? Hey guys, saya Tony. Saya adalah seorang agen asuransi. Saya mau terus belajar supaya bisa menjadi super agent. Bagaimana dengan Anda? Yuk kita saksikan videonya. Dari asuransi properti oris, layaknya sebuah perjanjian asuransi, ada polis. Polis ini adalah buatan dari perusahaan asuransi, yang mana di dalamnya berisi mengenai objek apa yang dijamin asuransi, objek apa yang tidak dijamin asuransi, resiko apa yang dijamin, resiko apa yang tidak dijamin, hak dan kewajiban daripada klien, hak dan kewajiban dari perusahaan, dan syarat-syarat ketentuan mengenai pembayaran polis, pembayaran premi, bagaimana cara melakukan klaim, dan beberapa pasal penting lainnya. Dan itu adalah buatan dari suatu perusahaan asuransi. Tentunya ada banyak hal yang klien tidak tahu, dan itu bisa membuat klien Anda berisiko. Oh no! Jadi, polis adalah perjanjian satu pihak yang dibuat oleh perusahaan asuransi. Tentunya klien tidak lebih paham daripada perusahaan asuransi, karena yang membuat perjanjian adalah perusahaan asuransi. Klien tidak paham. Nah, tugas kita sebagai konsultan, kita harus memberikan klausul-klausul tambahan yang sifatnya mengamankan posisi daripada klien kita. Karena di dalam perjanjian polis itu ada syarat-syarat yang kadang tidak dapat dilakukan oleh si klien. Contoh, klausula loss notification clause. Dengan adanya klausul ini, klien dapat kelonggaran waktu dalam hal kewajiban melaporkan klaim. Karena di dalam polis tertulis klien harus melaporkan dengan segera setiap terjadinya musibah kepada perusahaan asuransi. Nah, dengan loss notification clause ini, klien mempunyai waktu tergantung permintaan, misalkan 14 hari atau 30 hari. Maka klien diberi keluasan waktu, diberi jeda waktu. Katakan klien baru sadar terjadinya satu kerugian atau baru ingat, oh ada asuransi. Ya, itu dalam waktu 30 hari laporan harus diterima perusahaan asuransi. Seperti itu, guys. Ada lagi, non-invalidation, alteration clause, minor alteration clause. Klausula-klausula ini mengarah kepada perubahan-perubahan. Mengapa klausula ini penting? Karena di dalam polis ada ketentuan bahwa setiap ada perubahan terhadap objek yang dibangun, apakah itu karena letaknya berubah atau karena penggunaannya berubah. Katakan semula toko, kemudian digunakan untuk memproduksi suatu barang, dia menjadi pabrik, padahal semula dia adalah satu toko. Nah, perubahan ini apabila tidak dilaporkan pada perusahaan asuransi, maka tidak terjadi musibah, perusahaan asuransi tidak mengcover. Oh no! Bahkan perusahaan asuransi bisa membatalkan polis tersebut. Nah, dengan klausula penyimbang ini, klien lebih diamankan posisinya karena polis tetap berlaku. Penting kan? Lantas apalagi yang perlu diperhatikan? Warranty, guys. Warranty itu sangat penting. Mengapa penting? Karena di dalam warranty dalam polis itu artinya kewajiban dikembalikan kepada klien. Oh no! Contoh, warranty tidak merokok di dalam lokasi. Jika tercantum warranty ini, berarti klien berkewajiban memastikan tidak ada seorang pun yang merokok di dalam lokasi. Ada lagi, warranty mengenai tabung pemadam harus dalam keadaan baik dan bisa digunakan. Warranty ini maksudnya adalah klien harus mengontrol dengan seksama tabung pemadamnya. Tidak boleh saat kejadian, tidak boleh tabung pemadam dalam kondisi expired atau tidak dapat digunakan. Warranty ini dapat digunakan sebagai senjata asuransi untuk
menolak klaim. Menurut saya bisa digunakan. Warranty adalah suatu kewajiban yang perusahaan asuransi serahkan kembali kepada pihak klien. Jadi hal ini sangat-sangat krusial. Klien tidak sadar bahwa dia mentransfer risiko pada perusahaan asuransi, sementara perusahaan asuransi mentransfer lagi kewajiban kepada si pihak klien. Nah, ini harus diperhatikan. Warranty sangat-sangat berbahaya. Usahakan polis steril dari yang sebutannya warranty, guys. Dan lagi guys, resiko sendiri ini juga tidak boleh luput dari perhatian. Resiko sendiri ini adalah bagian yang harus klien tanggung sendiri. Contoh, risiko sendiri 1 juta untuk kecurian. Maka setiap terjadi risiko kecurian, musibah pencurian, katakan jumlah kerugian dari 10 juta. Yang diganti adalah 10 juta dikurangi 1 juta. Karena 1 juta itu adalah risiko sendiri yang harus tanggung klien. Ada juga jenis risiko sendiri yang kombinasi, yang ada persennya dan ada nilai nominalnya. Contoh, risiko sendiri untuk kerusuhan 10% dari nilai kerugian minimal 10 juta. Maksudnya, jika terjadi suatu kerugian, yang diganti adalah 90%. Yang 10% klien harus tanggung sendiri, menanggung sendiri, guys. Katakan kerugiannya 100 juta. Risiko sendiri 10%, maka yang diganti 90 juta. Sebagai seorang konsultan, kita bisa membantu klien kita untuk mengupayakan risiko sendiri yang lebih kecil. Tapi tidak semua risiko sendiri dapat dibuat lebih kecil, karena ada beberapa risiko sendiri yang sudah diatur oleh OJK. Risiko sendiri untuk kebakaran sudah ditentukan oleh OJK. Risiko sendiri untuk gempa bumi sudah ditentukan oleh OJK. Jadi tidak semua risiko sendiri dapat kita nego menjadi lebih rendah. Gitu guys. Hal penting apa yang kita perlu ketahui lagi, yaitu mengenai prorate. Prorate itu akan diberlakukan ketika nilai yang diasuransikan kurang daripada nilai yang seharusnya yang diasuransikan. Ditentukan ketika saat terjadi musibah. Katakan ketika ikut asuransi di polis tertulis 1 miliar, sementara ketika kejadian nilainya itu bukan 1 miliar tapi 2 miliar. Artinya, klien hanya mengasuransikan 1/2. 1 miliar per 2 miliar atau 50% daripada total nilai risiko. Jadi, setiap jumlah kerugian yang terjadi akan diganti dengan persentase 50% atau 1/2. Well guys, terima kasih sudah mengikuti channel ini. Jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like. Dan jika kalian mau terus belajar asuransi, please subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol bell dan share guys. Thank you.